ya, karena ini kan kelompoknya satu-satu ya Dimas, atau double? Gimana Bu? Yang presentasi satu orang atau ada yang double? Satu orang Bu. Ya, satu orang. Sehingga nanti ada ya, nanti Dimas berlaku sebagai moderator ya. Jadi Dimas yang akan mempersilahkan presenter. Kemudian nanti begitu selesai presentasi, nanti Dimas yang akan memimpin untuk tanya jawab. Dibacakan, kemudian nanti yang presentasi silahkan menjawab. Nah, kalau sudah nanti di akhir Dimas kasih ini notes ya, artinya siapa saja yang dapat poin untuk hari ini nanti Bumika catat dan terrekam di Google Meet ini, gitu maksudnya ya. Sambil nunggu, nanti begitu sudah siap, Dimas langsung take over gitu ya, langsung Dimas mulai, nggak usah nunggu Bu Mega. Nah, sekarang silahkan yang teman-teman yang lain yang sudah join untuk buka kamera, kita absen dulu karena ini udah lumayan telat ya. Silahkan buka kameranya. Bu, Ada izin bertanya Bu. uh, Itu yang note-nya itu kan yang bertanya ya. Itu pertanyaannya dicatat nggak Bu? nggak usah, Atau hanya yang hanya dapat nama aja? poin siapa. Seperti kemarin ya, Pak Irfan ya, Oke, masih ingat kan? baik Bu. Oke, Arifia, Ikhwanul Muslimin, Deva, Ivana, Galuh. Dengar suara Bu Mega? Dengar Bu, sebentar. Oke, pakai Dengar Bu, kuping dulu. sebentar. Aku ngerti kamu sih kayak Ari ambil jilbab. Mudah-mudahan hari ini bisa aktif juga ya seperti yang minggu lalu. Yang bertanya cukup banyak. Nanti Pak Irfan terus tuh yang biasanya nanya ya. Yang paling aktif nanti Pak Irfan nilainya 120. Yang lain ya, kelebihan. Terus mau ngasih nilainya berapa kalau 120 kan kebanyakan. Yenis. Halo Bu. Kamu di mana? Di kosan? Di kontrakan ya? Iya, benar Bu. Oke. Bentar ya, ini nunggu ciwi-ciwi yang lagi pakai jilbab. Siap. Wes, Ivana. Galuh sekarang, galuh belum. Mana cewek ki jilbaban ki suwian kan. Ora usah dadak nganggo sing segi 4 to suwi. Oh ya, ini ya, apa, Bu Mega sekarang kantornya udah nggak di LPPM ya, sekarang Bu Mega di bagian internasional, bagian urusan luar negeri ngono lah. Nah, itu di kantornya sekarang di GP lantai 4. Jadi kalau ruangan dosen itu lantai 3, sekarang ada di lantai 4. Besok neng golek Ibu Mega apa beli buku besok ya. Nanti selama 4 tahun ke depan kayaknya di situ kantornya. Kalau nggak pindah gitu. Kalau ada pengadaan sarpras ya bisa aja pindah kemungkinan. Iya, Ivana sudah siap, sama Galuh juga udah siap. Saya foto dulu, Deva diturunkan dulu kameranya. Nah, oke, siap ya. Andika turunin lagi, Andika nggak kelihatan. Oke, silahkan berpose, jempol boleh, cinta boleh, salam berpuasa, selamat berpuasa juga nggak ada masalah. Selamat berpuasa. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu. Soalnya laptopnya tuh, PC-nya tuh nggak bisa otomatis nge-save. Cek dulu, kamu suka nggak? Mau diulang nggak?
Cukup? Biasanya cewek-cewek sing ribet. Ulang, Bu. Iya iki galuh madhep rono sih. Ulang ya. Ini galuh. Jangan ribet ya. Arifia dinyalain dulu ya. Oke, Ikhwanul hadap ke kamera. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Kirim lagi. Oke, kayaknya sih udah. Kayaknya. Ya, udah. Wes cek seneng ra. Kalau enggak ya di college gitu ya. Silahkan waktu saya serahkan ke Dimas sepenuhnya untuk memimpin jalannya acara. Bu Mega standby. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega atas kesempatannya. Untuk kali ini presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya. Betul Mbak Nia? Iya Mas Dimas, bentar. Oke, sambil menunggu presentasi dari Mbak Nia. Ya, gambarnya sudah keluar. Bisa dimulai. Baik, selamat malam semuanya. Izinkan saya berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Galuh Kurnia Agung dari Teknik Informatika. Saya materi pengelolaan bisnis, organisasi bisnis. Pengelolaan organisasi bisnis. 1. Berdirinya suatu perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus pandai dalam mengelola faktor produksinya. Faktor-faktor produksi tersebut harus dikembangkan semaksimal mungkin oleh perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan pelayanan perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. 1. Tujuan pelayanan primer. Tujuan pelayanan primer adalah pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan primer lebih dipengaruhi oleh konsumen atau pasar yang dilayani oleh perusahaan yang bersangkutan. 2. Tujuan pelayanan kolateral akan tercapai apabila tujuan primer perusahaan tercapai. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi masyarakat yang dapat dihasilkan secara langsung dari kegiatan perusahaan. 3. Tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Tetapi secara umum tujuan perusahaan mencapai keuntungan yang maksimal
mempertahankan kelangsungan hidup, mengejar pertumbuhan, menampung tenaga kerja. Untuk mencapai beberapa tujuan di atas, maka perusahaan harus mampu mengelola faktor-faktor produksi dengan baik. Faktor-faktor produksi tersebut harus dikembangkan dengan menggunakan fungsi atau aspek-aspek manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan. Hubungan fungsi manajemen proses perusahaan, tujuan perusahaan. Proses perusahaan, tujuan perusahaan. Bisa dilihat ya tabelnya, teman-teman. Lanjut. Perencanaan. Penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Manajer menyusun dan mempersiapkan tujuan kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan metode tertentu. Hal-hal yang harus dijawab. What? Apa yang harus dilakukan? When? Kapan melakukannya? Who? Siapa yang melakukannya? Why? Mengapa melakukan hal itu? Where? Di mana akan dilakukan? How? Bagaimana melakukannya? Bentuk-bentuk perencanaan. 1. Sasaran. 2. Kebijakan. 3. Strategi. 4. Prosedur. 5. Aturan. Dan 6. Program. Perencanaan harus terperinci dan realistis, fleksibel, dan disesuaikan dengan SD yang ada. Tujuan perencanaan. Memudahkan pencapaian maksud dan tujuan perusahaan. Untuk memusatkan perhatian pada sasaran. Untuk memperingan biaya operasional. Untuk mempermudah pengawasan. Jenis perencanaan. Perencanaan strategis merupakan rumus proses perencanaan berjangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Perusahaan taktis. Astagfirullahaladzim. Perencanaan taktis, perencanaan jangka pendek yang digunakan untuk mendukung terwujudnya rencana strategis. Pengorganisasian. Tindakan pemersatu sumber daya yang efektif dan mengatur orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan bermacam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan semuanya ke suatu arah tujuan tertentu. Dengan pedoman struktur organisasi, setiap karyawan dapat mengetahui pada siapa dia harus bertanggung jawab. Dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dalam sistem organisasi. 3 faktor dalam organisasi. 1. Adanya kelompok orang. 2. Adanya hubungan dan pembagian kerja di antara orang-orang itu. 3. Adanya tujuan yang akan dicapai. Prinsip-prinsip perorganisasian. Pembagian kerja, kesatuan pemerintah, prinsip skala, dan rentang kendali. Tujuan dalam pengorganisasian. Mempermudah dalam melaksanakan tugas, membagi pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Mempermudah pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kegiatan dalam pengorganisasian. Membagi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, mendelegasikan wewenang, dan mengembangkan mekanisme koordinasi. Pengarahan. 1. Aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
2. Manajer dituntut untuk dalam berkomunikasi, memberikan petunjuk, berpikir kreatif untuk memberikan stimulasi kepada para karyawan. 3. Pengarahan lebih banyak pada pemberian motivasi, kepemimpinan, serta pengembangan komunikasi. Motivasi. Proses pemberian motif penggerak kepada karyawan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jenis motivasi. 1. Motivasi positif. Suara putus-putus. Lah, Motivasi proses pemberian Aman kok suaranya, aman ya? Kedengeran kan? Jelas kok. Ya aman Bu. Jelas. Kemungkinan sinyalnya itu Mas. suaranya Yenis paling. putus-putus. Yenis aja itu yang Aman. putus. Kami jelas, Lanjut. Yenis. Lanjut. Motivasi. Proses pemberian motif penggerak kepada karyawan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jenis motivasi. 1. Motivasi positif. Expired pemberian promosi, tambahan penghasilan, dan lain-lain. 2. Motivasi negatif. Expired demosi, pemotongan gaji, dan lain-lain. Kepemimpinan. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 1. Berbagi kekuasaan. Kemampuan berbagi pengaruh dan kendali dengan bawahan. 2. Intuisi. Kemampuan untuk memantau dan mendiagnosa situasi, mengantisipasi perubahan, mengambil resiko, dan membangun kepercayaan. 3. Pemahaman diri. Kemampuan untuk mengenali kekuatan dan mengkompensasi kelemahan yang ada pada dirinya. 4. Tambahkan. Kemampuan untuk membayangkan situasi yang akan datang yang berbeda dari sekarang. Komunikasi. Beberapa macam komunikasi. 1. Komunikasi ke bawah. 2. Komunikasi ke atas. 3. Komunikasi horizontal. Cara-cara pengarahan, orientasi, perintah, dan delegasi wewenang. Koordinasi. Proses memadukan kegiatan unit yang terpisah pada sebuah organisasi agar tercapai tujuan secara efisien. Koordinasi dapat ditempuh dengan cara menjamin kondisi lingkungan dapat membantu untuk memberikan fasilitas bagi terlaksananya koordinasi. Pengawasan. Membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan rencananya, serta melakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan. Organisasi. Pada hakikatnya, organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Organisasi adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Organisasi bentuk perserikatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. 3 faktor dalam organisasi. 1. Adanya kelompok orang. 2. Adanya hubungan dan pembagian kerja di antara orang-orang itu. 3. Adanya tujuan yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan organisasi dibagi menjadi 2. 1. Organisasi formal. Merupakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi formal. 1. Wewenang. 2. Tanggung jawab.
3. Pertanggungjawaban. 4. Delegasi. 5. Koordinasi. 2. Organisasi informal. Organisasi informal, jaringan hubungan pribadi dan sosial yang umumnya tidak dilakukan atas dasar aturan formal. Munculnya orang informal biasanya atas dasar keakraban dan hubungan-hubungan baik yang menyangkut pekerjaan maupun tidak. 4. Fungsi organisasi. Memelihara dan memperkuat kesamaan norma di antara anggota. 2. Memberi atau menyediakan kepuasan sosial, status, rasa aman bagi anggotanya. 3. Membantu para anggota untuk berkomunikasi. 4. Membantu memecahkan persoalan yang dihadapi anggotanya. Bentuk-bentuk organisasi. Organisasi garis. Pada organisasi jenis ini, garis bersama dari kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkat pimpinan dari yang teratas hingga ke bawah. Setiap atasan memiliki sejumlah bawahan dan masing-masing bawahan memberikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasannya. Jenis organisasi ini sesuai dengan perusahaan kecil. Organisasi garis contohnya seperti ini ya. Lanjut. Organisasi garis dan staf. Organisasi fungsional. Prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan dengan jelas. 2. Pembagian tugas. 3. Delegasi kekuasaan. 4. Rentangan kekuasaan. 5. Tingkat pengawasan. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. 7. Koordinasi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau ingin menambahkan materi dari Mbak Nia, dipersilahkan. Atau saya dulu aja yang memulai. Saya ingin bertanya Mbak Nia. Iya Mas, silakan. Tadi kan pembahasannya tentang pengelolaan organisasi bisnis ya, betul ya? Iya, betul. Nah, pasti kan kalau di punya bisnis itu kita berharap bisa dapat untung atau cuan dan bertahan lama. Nah, pertanyaan saya itu ada nggak sih tips atau strategi terbaik untuk merencanakan pengembangan atau mengelola bisnis dalam waktu jangka panjang? Jadi bagaimana tipsnya supaya bisnis itu bisa bertahan lama, seperti itu. Terima kasih. Mas. Baik, akan saya jawab tadi tips-tips untuk merencanakan pengembangan bisnis agar bertahan lama ya Mas. Iya, betul. Tipsnya itu 1. Memiliki rencana bisnis yang jelas dan terperinci. 2. Kenali pasar dan persaingannya.
Terus 3, fokus pada kepuasan pelanggan. Dan yang 4 itu membangun tim yang solid. Udah sih, cukup itu aja. Bisa diterima. Gitu. Oke, bisa. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mas Rehan di kolom pesan, bisa dibaca Mbak Nia. Oh iya, sebentar Mas. Baik, saya jawab ya Mas Rehan untuk pertanyaannya. Itu bisa beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. 1, mengajukan pinjaman. 2, mengajak investor. 3, memperluas pasar. 4, mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak yang lain. Seperti itu Mas, apakah bisa diterima? Oke, sepertinya sudah bisa diterima ya Mas Rehan ya. Oke, selanjutnya Mas Denis angkat tangan, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Ada Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain tentang materi yang disampaikan oleh Mbak Nia ini. Ada mau tanya. Oh iya, apa Mas? Bisa disampaikan. Oke. Apa saja ciri-ciri organisasi fungsional? Itu saja. Bisa diulangi Mas tadi? Oh ya, sorry. Apa saja ciri-ciri organisasi fungsional? Baik, sebentar ya. Iya, aman. Sudah terjawab semua? Belum Bu, masih ada Oke, lagi. tak ditunggu. Baik, tadi saya jawab dari Mas Yenis. Ciri-ciri organisasi fungsional biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsi departemennya, seperti keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya alam, dan sebagainya. Bisa jadi komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu organisasi fungsional biasanya bersifat vertikal, artinya informasi dan keputusan dipertemukan di antara
manajer, dan karyawan. Udah sih, cukup itu aja. Gimana Mas Denis? Apa ada tambahan Cukup, lagi? cukup, cukup. Makasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mas Dimas, saya ingin bertanya Mas, Ya, silahkan Mas Andika. eh, strategi apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi perubahan budaya organisasi? Itu Mas. Ya, terima kasih. Silahkan. Bisa diulang, Mas? Strategi apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi perubahan budaya organisasi, Mbak? Oke, Mas Andika, sebentar ya. Tadi soalnya strategi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menghadapi budaya organisasi? Nggih, Mbak. Organisasi tersebut harus mengadopsi strategi yang tepat dalam menghadapi budaya organisasi, tergantung pada situasi dan kondisi keorganisasian. Beberapa strategi yang dapat dilakukannya itu: 1. Membuat analisis budaya organisasi. 2. Mengubah nilai dan norma. 3. Memperkuat budaya positif. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi. Seperti itu, Mas. Apakah bisa membantu? Bagaimana Mas Andika? Ya, ya Mas Dimas, bisa. Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu terbatas untuk sesi materi ini, apakah bisa dicukupkan Bu Mega? Oke, jadi hari ini kita belajar organisasi bisnis ya. Nia, kenapa kameranya nggak dinyalain? Nia? Gelap, Bu, soalnya, Bu. BGmu orang Iya, maksimal loh. Soalnya kalau ngehidupin kamera, sinyalnya itu, Bu, apa nggak bisa gitu loh. Bentar, Bu, tak coba ya. Ya maksudnya kan dari tadi, nggak cuma sekarang aja. Nah, sayang. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Oke, untuk organisasi bisnis ya, tadi pertanyaannya menarik-menarik gimana gitu ya, apalagi pertanyaannya Dimas tuh, mengorganisasikan bisnis itu sebetulnya tidak hanya sekedar di teori gitu. Ya udah teorinya kamu tahu ya, tadi ada masalah budaya juga. Tapi yang jelas itu orang melakukan bisnis itu butuh sense, butuh feeling, butuh kepekaan. Benar ya, butuh kepekaan. Artinya gini, orang membuat bisnis itu tidak lepas dari adanya pesaing. Selalu. Dan pesaing yang misalkan kamu sekarang buka jualannya tuh sekarang dengan pesaingmu yang misalnya 1 tahun lagi itu akan beda, atau 2 tahun lagi akan beda. Kamu dulu ingat gak dulu kita mainan PC ke warnet, selalu ke warnet karena kita nggak punya. Dulu pernah laris pada zamannya, kemudian tiba-tiba karena teknologi sekarang udah nggak zaman mereka sewakan PC kan, terus akhirnya yang dijual hanya WiFi.
Terus orang-orang hanya datang membawa laptop, kemudian pakai WiFi. Termasuk ada WiFi ID sekarang. Nah, terakhir-terakhir sekarang sudah nggak ada lagi tuh. WiFi ID juga kayaknya nggak terlalu populer lagi ya, tapi sempat dulu pada zamannya seperti itu. Jadi bukan hanya pesaing, tetapi juga karena kebijakan-kebijakan atau gempuran-gempuran teknologi yang makin lama tuh makin memudahkan orang. Seperti dulu awalnya ojol, habis itu masuk lagi Gojek gitu ya. Dulu nggak ada selain Gojek, adanya hanya Gojek aja. Tapi sekarang udah ada Maxim, udah ada Jackboy, udah ada ojol-ojol yang lain. Benar ya? Setuju ya berarti ya. Maka kalau kita sebagai pelaku bisnis, hal-hal semacam ini harus sigap menyikapinya. Terutama pada saat pandemi kemarin, yang jualan catering-catering rumahan, menurutmu rugi apa malah makin laku? Yang Laku, Bu. makin laku, betul. Jadi asal dia bisa mengikuti tuntutannya, artinya sekarang tuh waktu pas pandemi jarang orang yang bisa keluar atau ke pasar, mereka mikir gitu kan. Maka makanan matengan itu menjadi solusi yang cerdas buat teman-teman yang pingin safe, pingin nggak terpapar gitu. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang mungkin yang masih tradisional dia nggak menyediakan delivery order gitu kan. Akhirnya banyak yang mahasiswa-mahasiswa tuh akhirnya bantu orang tuanya. Gitu. Yang bisa survive ya yang gitu-gitu. Jadi harus segera peka gitu. Terus nggak harus selalu ikut Gojek ya. Terus ada yang misalnya hanya dengan WA gitu kan. Dulu kita nggak terbiasa dengan ongkir. Bener nggak? Mesti hitung-hitungan, loh kok anak ongkir apa dulu awal-awal. Tapi sekarang kita udah terbiasa sekali beli sepatu, beli makanan, ada ongkirnya, plus ongkir dan lain-lain, itu sangat biasa. Kalau sekarang kafe itu ya, kafe yang anak senja biasanya nongkrong di kafe, belinya kopinya satu buat rame-rame, numpang wifi aja sih, sama foto-foto. Nah itu makin celempit tempatnya, makin dicari. Itu sekarang. Kalau dulu orang berlomba-lomba cari lokasi tempat jualan itu yang pinggir jalan raya, yang punya parking areanya tuh cukup luas gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada masalah. Kamu mau lokasi perusahaanmu atau lokasi bisnismu itu mau nyelempit, mau masuk gang-gang, mau di sawah, mau di gunung, semuanya ada, semuanya bisa gitu. Tinggal kekuatan ini ya sosmedmu bagaimana, kemudian kekuatan reviewnya seperti apa, memanfaatkan media. Jadi itu yang terjadi sekarang. Ada juga kecenderungan orang itu hanya coba-coba belinya, benar nggak? Ada yang rumah makan kamu lihat hanya buka sekali, mungkin hanya 2-3 bulan, habis itu tutup. Rugi nggak kalau kayak gitu? Ya nggak rugi. Karena mereka tahu tren budaya kita itu kalau ada kafe, mesti selak pengen datang. Mesti pengen foto, mesti pengen posting. Dan dia memanfaatkan itu gitu. Sewa rukonya ya udah sewa aja gitu dalam beberapa bulanan bahkan tidak tahunan gitu ya. Terus makanannya dijual entah enak nggak enak ya mereka adu peruntungan aja di situ. Itu yang Bu Mega maksud bisnis yang udah skala gede ya. Kalau yang skala kecil, misalkan jualannya es teh gitu ya, es teh dilabeli sendiri dikasih rasa-rasa. Apakah harga itu jadi satu-satunya pemikiran orang untuk beli? Enggak, sekarang itu sudah nggak relevan. Sekarang kamu beli es teh harga 3.000 mungkin ya di Burjo gitu. Beli es teh 3.000. Kemudian ada es teh yang pakai cup itu harganya 6.000 paling enggak minim-minimnya. Tapi ada juga es teh Indonesia punyanya Nagita Slavina, harganya berapa? Tahu nggak? Udah pernah beli belum? Atau punyanya Jeremy Pauline yang menanti? Menanti ya, benar ya punyanya Jeremy Pauline? Iya, Bu. Nah, itu harganya 20.000 loh.
20.000. Es teh Indonesia juga 20.000. Kamu beli teh di Starbucks juga kisarannya sama segitu. Apakah mereka nggak laku? Laku, Bu. Laku semua kan? Laku semua. Yang mahal Tapi ya. namanya ganti, Bu. Laku semua. Artinya gini, Bu Mega mau ngomong setiap usaha bisnis itu punya pasarnya masing-masing. Belum tentu yang mahal itu terus nggak laku dan belum tentu yang murah itu juga terus ditinggalkan. Belum tentu, tergantung. Tuh. Contohnya Bicola sama Coca-Cola. Kamu tahu itu sangat beda ya. Bicola itu yang versi murahnya, bener kan? Yang Coca-Cola itu versi ya normal lah. Terus tapi nek pas kamu datang ke kondangan kamu nggak tahu itu Bicola atau Coca-Cola. Nggak tahu karena mereknya udah dilepas, ya kan? Nah, itu, mungkin kamu bisa cek ya, bisa jadi mereka perusahaan yang sama. Memang sengaja buat 2 versi, satunya yang Iya, Bu. ya kan Irfan? Target pasarnya beda, Bu. Iya, betul. Mereka, bukan berarti yang jualan lebih murah itu terus jadi, ditinggalkan atau lebih laris itu belum tentu. Jadi misalkan kamu punya bisnis seperti itu, selalu riset. Riset ya, riset itu nggak harus baca buku, nggak. Kamu peka terhadap lingkungan kamu. Oh, misalkan kamu jualan bakso, hanya dengan harga yang murah saja, belum tentu kamu bisa lebih laris. Karena apa? Orang ya semakin inovasi sekarang dikasih keju dalamnya, dikasih yang beranak terus ibu tiri, anak tiri, apalah segala macam itu ya, yang inovasi bakso-bakso segala macam. Nyatanya mereka tetap punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Misalnya Bu Mika yang nggak terlalu suka pedes, otomatis aku nggak akan pergi yang ke tempat bakso sing apa mbledos-mbledos itu ya. Karena aku nggak bisa makan yang seperti itu. Terus, jadi tinggal kita inovasinya bagaimana. Terus apakah bakso yang original dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah rasanya? Kan ada ya bakso yang klasik nggak dikasih keju, apakah dia nggak laku? Enggak, ya Laku, Bu. tetap laku, tetap laku. Jadi, be confident untuk yang itu. Oke, saya ada telepon. Saya harus cukupkan, maaf ya, ini teleponnya rodok penting. Terima kasih banyak untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan. Galuh, terima kasih presentasinya dan teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih. Dimas silahkan dibacakan yang mendapatkan poin dan langsung kita tutup gitu ya, Dimas. Terima kasih. Ya, saya bacakan dulu untuk yang bertanya hari ini. Ada saya, Dimas Aditya Saputra, dengan NPM 226700162, lalu ada Mas Rehan, lalu selanjutnya ada Mas Yenis, lalu selanjutnya ada Mas Andika. Seperti itu. Mungkin untuk presentasi dan Google Meet hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kesempatannya dari Bu Mega. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ya, saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.